Kagura Bachi chapter 68. Judul chapter 68 adalah transformasi. Chapter dibuka dengan Chihiro mengingat orang-orang yang secara mendadak menyerang Chihiro sebelumnya. Orang itu mengatakan bahwa ada telepon di setiap kamar. Mereka menawarkan sebuah uang yang sangat besar. Jadi ini alasan mereka melakukan ini, karena pasti suruhan dari Hirohiko. Lalu Chihiro berkata, jadi itu yang kau lakukan. Hirohiko menjawab, iya, aku akan mengumpulkan informasi dari tengkorak orang ini. Ini cara yang sangat lucu untuk mengatakan kau mendapatkan informasi dari seseorang. Semua tamu di dalam sangat bersemangat. Kurasa mereka akan segera menuju ke sini. Dan bagaimana dengan manajernya? Ya jelas sudah selesai untuk selamanya. Lalu Hirohiko mengenalkan diri kepada Yori. Dia berkata, dan kau, aku belum sempat memperkenalkan diriku. Terima kasih sudah lahir, Putri Samura. Kemudian dengan cepat Hirohiko melempar kepala Yujiro dan menebasnya sehingga darah-darahnya terkena wajah Chihiro, tujuannya untuk mengecoh pandangan Chihiro. Dan Hirohiko langsung menebas atau menyerang Iori. Namun trik ini tidak berguna di hadapan Chihiro. Chihiro masih bisa menahan serangan Hirohiko yang mengarah ke Iori. Dengan kejadian ini Iori mulai menangis membayangkan wajah seorang pria yang dipenggal terbelah dua. Sepertinya dia tidak tahan lagi dengan situasi saat ini, apalagi dia seorang perempuan. Lalu Hirohiko berkomentar, kau juga benar-benar faktor masalah di sini. Chihiro membuat kita harus membersihkan kekacauan yang dibuat Samura. Saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk membunuh semua pengguna pedang suci. Kupikir akan menjadi ide yang bagus untuk mengambil putrinya dan membuatnya sepenuhnya menyadari beratnya tindakannya. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi saat ini, tanpa sadar mabuk karena rasa bersalahnya sendiri dan membiarkan hal itu menentukan tindakannya. Benar-benar bodoh. Chihiro mulai tersulut emosinya, berkata, kau tidak akan biarkan dirimu melakukan apapun padanya, apapun yang terjadi. Sementara Yori mengingat perkataan sebelumnya kalau dia ingin kembali ke sekolah, mungkin dia berpikir kesempatan itu sangatlah kecil. Kemudian Chihiro mengatakan sambil mendorong Hirohiko masuk lebih ke dalam lift, anak ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lalu Chihiro menebas atau memotong di langit-langit lift tersebut, sehingga mereka berdua langsung terjatuh ke bawah dan meninggalkan Iori di sana sendiri. Iori ketakutan karena dia ditinggal sendirian, bahkan dia semakin ketakutan ketika semua lift di sana terbuka dan ada banyak orang-orang tak dikenal yang mengincar Iori seperti apa yang dikatakan Hirohiko sebelumnya. Iori yang sangat panik, dia segera menekan-nekan tombol lift di dekatnya agar segera buka dan lari dari mereka. Ternyata lift Iori terbuka dan yang keluar adalah Ro. Kemudian Iori mengatakan segera berlari masuk ke dalam lift Ro. Sedangkan Ro keluar dari lift hanya sebentar. Di saat Iori membalikan badannya melihat Ro dan pintu lift akan tertutup, kita bisa melihat semua orang-orang yang muncul buruan sudah terbantai. Ro keluar, pintu tertutup, dia kembali beberapa saat kemudian semua orang dibantai. Lalu Iori berkata, Chihiro memberitahuku bahwa kalian bertiga dibutuhkan di lantai atas. Ro menjawab, begitu. Tugas kita selesai sekarang dan kau bisa kembali menjadi gadis sekolah normal segera. Iori berkata, apa kau yakin aku akan bisa kembali? Aku tidak tahu tentang mekanisme segel ini, tetapi mereka menemukan sekolahku dan semua orang jahat itu melihat wajahku dan salah satu dari mereka menyerang guruku. Namun aku tetap pergi ke sekolah seperti biasa. Semuanya hanya sebelum menyelesaikan perkataannya, Ro mengatakan, kemarin, hari ini, dan semuanya. Kejadian yang berhubungan denganmu akan hilang ingatan, sehingga mereka bahkan tidak akan ingat pernah bertemu denganmu. Meskipun orang mati tidak akan bercerita, Ro terus meyakinkan Iori. Tapi lagi-lagi Iori menyalahkan dirinya sendiri. Iori berkata, karena segelku rusak orang jahat datang, guruku karena aku. Ro berkata, dan disitulah kau salah. Orang-orang yang membutuhkan hukuman pastilah Hisaku, dan jika itu salah seseorang, itu salah Masumi. Kami adalah sekelompok shinobi, tidak pernah ada kelas untuk pelajari sesuatu seperti emosi. 3 tahun lalu, ketika aku memasang segel, aku tidak sepenuhnya menyadari kedalaman hubungan orang tua dan anak. Dan itulah mengapa segel itu berakhir tidak lengkap. Tapi aku merasa setelah berbicara dengan kalian berdua, termasuk Chihiro, hal terakhir yang tersisa untuk segel sekarang adalah sebuah kunci. Iori bertanya, sebuah kunci? Apa maksudnya? Ro berkata, hotel ini dikelilingi oleh penghalang sihir besar. Jenis penghalang ini biasanya memiliki sejenis lantera yang memberi daya padanya. Dalam kasus ini, lantera itu ada di atap. Itu adalah kuncinya. Kali ini, segel yang dipasang padamu akan berskala besar. Pada saat penyegelan, aku dan dia sudah setuju untuk meminjam kekuatannya. Kita melihat kilas balik, Yujiro berkata, kurasa kalau keadaan akan seserius itu hanya untuk sementara, aku bisa.
Ro mengatakan mereka seharusnya bersemangat, tapi Chihiro menuju ke bawah bukan? Iori bertanya, kau bilang menuju ke bawah, tapi Ro menjawab serahkan saja padanya. Kita bisa melihat lift yang dipotong oleh Chihiro jatuh ke bawah dengan cepat. Dan di dalam lift kita melihat momen yang sangat epik. Chihiro tetap bertarung melawan Hirohiko. Meskipun lift jatuh ke bawah sangat cepat, mereka bertarung dengan sangat ketat. Dan akhirnya mereka berdua jatuh ke lantai 1. Chihiro berpikir, jelas sekali anomali setiap tebasan memiliki Gonryugo yang tertanam di dalamnya. Meskipun aku merasa dia hampir tidak menggunakan pedangnya, terlihat di sisi Chihiro ada seseorang yang sekarat mencoba berbicara dengannya. Orang itu berkata, apakah itu kau, Masumi? Yujiro ingin kau memiliki ini. Itu kunci lantera. Jadi itu kunci yang dimaksud Raw. Kilas balik ke pertarungan sebelumnya, orang ini melihat pertarungan singkat antara Yujiro melawan Hirohiko. Awalnya orang ini meremehkan Hirohiko di mana dia terlihat seorang amatir dalam penggunaan pedangnya. Namun meskipun begitu, dia bisa membuat sang manajer utama Yujiro lengannya putus. Dia pikir ini hanyalah kebetulan. Dia yakin selanjutnya Hirohiko akan kalah. Lalu dia mendengar perkataan Hirohiko, seorang pelajar kebebasan. Lalu kilas balik lainnya dari orang itu. Sebelum kejadian itu, orang itu berkata, aku telah berlatih ilmu pedangku setiap hari selama 7 tahun terakhir. Dan bahkan saat itu aku tidak pernah berhasil melawan Sengoku Dono. Yujiro mengatakan, usaha yang bagus tetapi kerja kerasmu masih terlalu kurang. Tidak ada namanya jenius di dunia kita saat ini. Hadiah yang terkumpul dari usaha yang terus-menerus lebih berharga daripada apapun. Ingatlah ini jika ada. Lalu orang ini melihat momen Yujiro dikalahkan. Dia menangis seakan-akan tidak percaya apa yang dikatakan Yujiro sebelumnya. Dia berkata, apa yang kau bicarakan tidak ada yang sebagai jenius pun. Tidak seorang pun yang bisa melakukan apapun. Tidak seorang pun bisa melalui ilmu pedangnya. Jadi orang itu saksi mata melihat kekalahan sang manajer utama hotel ini. Tak lama kemudian Hirohiko muncul dari lift yang hancur tadi. Narator mengatakan, ilmu pedang yang tak terlihat. Narator melanjutkan, dari pertempuran sengit yang telah terjadi sejauh ini, mata Chihiro yang waspada melihat melalui mata itu pergantian gaya yang bebas ini membuat lawan kehilangan pandangannya. Dalam sekejap mata dengan bergerak di antara titik buta, serangan menjadi sulit untuk dihindari. Kita bisa melihat serangan Hirohiko yang menggerakkan keduanya tangannya yang memindahkan pedangnya ke tangan kiri atau tangan kanan membuat mata Chihiro kesulitan melihatnya. Hirohiko dalam hatinya mengatakan, coba ikuti yang ini. Bunuh muncul di atas Chihiro. Saat ia melemparkan tebasan iainya, Hirohiko berpikir bahkan dalam situasi seperti itu ia berhasil membalas. Kita bisa melihat momen epiknya di sini. Meskipun tadi pergerakan bebas Hirohiko membuat kesulitan Chihiro melihatnya, Chihiro masih bisa menyerang balik dan serangan itu hampir mengenai Hirohiko. Untungnya dia masih sempat menghindar. Hirohiko berpikir dan bahkan melancarkan serangan lebih cepat dariku. Itulah tipe haus darah yang ingin kulihat. Lalu Chihiro berpikir, kami saling bertukar jurus kemurnian putih. Aku masih bisa bergerak lebih cepat. Aku harus cepat. Atau saat ini ia sedang dalam perjalanan untuk membunuh semua pengguna pedang. Yang dimaksud dia adalah samurai. Lalu Chihiro berkata dalam hatinya, aku harus cepat. Chihiro berkata, setelah aku membunuhmu, aku akan naik. Chihiro berpikir untuk mengantarkan kunci ini segera dan untuk menuntaskan kembalinya Iori ke keadaan normal. Jadi Chihiro harus segera mengantarkan kunci ini lebih dulu. Sementara itu, Ro bertanya, jadi aku bertanya, apakah kau sudah memutuskan untuk kembali ke sekolah? Iori berpikir, jika aku kembali ke sekolah, Putri Samura Seiji tidak akan ada lagi. Tapi aku tidak ingin menolak kenyataan ini begitu saja. Samura juga sudah melupakanmu, jadi sesuatu terjadi. Masumi akan menanganinya. Saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk membunuh semua pengguna pedang. Iori berpikir, ayah sibuk dengan hal-hal lain, bahkan melupakanku. Tapi aku bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa melupakanku? Akulah satu-satunya sendirian, berjuang dengan lubang di hatiku. Apakah kau sudah memutuskan? Ri menjawab, iya. Komentator di akhir bab, gadis muda itu telah memutuskannya. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini pertarungan Chihiro versus Hirohiko terjadi lagi. Dan berlangsung sengit, mereka bertarung benar-benar murni tanpa menggunakan sihir. Selama pertarungan, Chihiro tidak sengaja bertemu dengan seorang pelayan atau bekerja di hotel itu, di mana dia orang yang memegang kunci yang dimaksud Ro. Karena menurut Ro, segel sudah selesai, yang tersisa tinggal sebuah kunci. Jadi Chihiro saat ini tidak bisa fokus bertarung melawan Hirohiko, dia harus segera membawa kunci tersebut ke atas. Sementara itu, Iori bersama Ro menuju ke atap. Ro bertanya sekali lagi di sini, apakah keputusan Iori?
Apakah dia kembali menjadi orang normal? Jadi ketika segelnya diselesaikan sepenuhnya, maka orang-orang di sekitarnya atau kejadian ini, termasuk orang-orang jahat yang mengincarnya, akan ikut hilang ingatan. Karena menurut Dojang ini cakupannya lebih luas, jadi ini mereka masih menunggu keputusan Yori selanjutnya. Jika dia memiliki kehidupan yang terjadi saat ini, apakah terus-menerus orang jahat mengincarnya? Termasuk grup Masumi dan Chihiro, apakah mereka akan terpengaruh dengan segel ini? Dan sampai di sini dulu untuk review manga Kagurabachi 68. Sampai ketemu lagi di review manga Kagurabachi chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa.